Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan BUMN untuk part keduanya ya teman-teman. Oke, kita langsung saja mulai. Ini soal pertama, silakan teman-teman coba terlebih dahulu. Di sini Rahmat adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. Sementara Basuki adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Suatu hari mereka berdua bertemu dengan Teguh nih, salah satu anggota Majelis Permusyawaratan dalam sebuah rapat yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam rapat ini turut hadir Faujan selaku Kepala Camat dan Rusmilah selaku Kepala Lurah dan juga Risma selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari Kecamatan Sedayu. Siapakah di antara peserta rapat yang dulunya terpilih melalui pemilihan umum? Ini jawabannya adalah Rahmat, Basuki, sama Risma ya teman-teman. Jawabannya adalah B. Rahmat, Basuki, sama Risma ya. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD. Oleh sebab itu, peserta rapat yang dulunya terpilih melalui pemilu adalah mereka bertiga ya. Jawabannya B. Oke, lanjut nomor 2. Salah satu faktor utama yang berperan pada masa awal pertumbuhan nasionalisme pada era awal perjuangan kemerdekaan yang dilakukan oleh para pemuda adalah, ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Ini nasionalisme di awal perjuangan kemerdekaan ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda nih pada 28 Oktober 1928. Di dalam Sumpah Pemuda, salah satu faktor penting persatuan kala itu adalah bahasa. Sebab banyak berbagai bahasa daerah dari masing-masing pemuda, sehingga di butir Sumpah Pemuda itu ada kata-kata kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, lanjut nomor 3. Nih, nilai luhur Pancasila di Indonesia sebenarnya sudah lama diterapkan sejak dahulu oleh Sriwijaya dan Majapahit. Salah satunya adalah, ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Melakukan musyawarah ketika akan mengambil keputusan kerajaan. Oke, lanjut nomor 4. Ini membersihkan rumah, lingkungan, menjaga pekarangan rumah, dan membuang sampah pada tempatnya merupakan cerminan nilai bela negara. Ini jawabannya adalah E ya, bela negara dengan cinta tanah air ya. Oke, lanjut nomor 5.
Nih, semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada, ini jawabannya adalah E ya. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Ini pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang digawangi oleh kolonial Belanda sangat terbatas dan berlatar belakang barat ya, sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia terbatas pada ilmu barat. Oke, lanjut nomor 6. Pembangunan di bidang ekonomi ditunjukkan untuk menciptakan kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi nih. Demokrasi ekonomi mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta mampu, ini jawabannya adalah C ya teman-teman. Karena demokrasi ekonomi mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi ya. Oke, lanjut nomor 7. Pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi dapat dilakukan dengan menghargai, ini jawabannya C ya. Menghargai kebinekaan dan kemajemukan dapat membangun sistem politik yang sehat bagi suatu negara demokrasi. Oke, lanjut nomor 8. Di sini 4 pilar kehidupan berbangsa bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Berikut ini 4 pilar negara Indonesia adalah, ini jawabannya E ya, yaitu Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Oke, lanjut nomor 9. Saat liburan tiba, Anda tentu ingin sekali berlibur bersama keluarga tercinta nih. Banyak sekali masukan dari anggota keluarga terkait tempat yang ingin dikunjungi. Sikap yang dapat Anda lakukan sebagai seorang yang memahami Pancasila, terutama sila keempat, dalam menghadapi hal tersebut ialah, ini jawabannya B ya, mendiskusikan bersama dengan keluarga. Karena salah satu butir dari sila keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Oke, lanjut nomor 10. Menteri Baru Agama Yakut Khalil Qoumas diketahui melakukan kunjungan ke CBIP Immanuel atau dikenal dengan Gereja Bleduk, Kota Lama Semarang pada misa malam Natal di hari Kamis. Meski baru ditunjuk selama 2 hari oleh Jokowi, namun Gus Yakut meyakinkan kepada masyarakat bahwa jabatan sebagai Menteri Agama yang diembannya bukan untuk menganut salah satu agama saja nih, melainkan untuk semua penganut agama. Hal tersebut merupakan wujud dari perilaku dalam menjunjung tinggi
Ini Pancasila sila pertama ya teman-teman, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, lanjut nomor 11. Di sini asas ius soli menetapkan kewarganegaraan seorang berdasarkan, ini jawabannya adalah A ya. Sorry, ini tempat kelahiran ya. Nah, di sini asas kewarganegaraan itu ada dua, yaitu ius sanguinis menetapkan kewarganegaraan seorang berdasarkan atas keturunan atau pertalian darah ya. Kalau ius soli itu menetapkan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat atau negara kelahirannya. Oke, lanjut nomor 12. Di sini nilai yang terkandung pada Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan negara seperti yang diatur dalam, ini jawabannya adalah C ya, Undang UUD 1945. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 ya. Oke, lanjut nomor 13. Di sini dalam makna pembukaan UUD 1945 terutama dalam alinea ya. Pertama, bagi bangsa Indonesia antara lain mengandung maksud sebagai, ini jawabannya D, pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Ini isinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan ya. Pembukaan UUD ini mempunyai makna sebagai sebuah pernyataan kemerdekaan sebagai hak semua bangsa di dunia termasuk juga Indonesia. Oke, lanjut nomor 14. Oke, di sini sidang PPKI yang pertama menghasilkan 3 keputusan nih. Satu dari 3 keputusan tersebut adalah, ini jawabannya B ya. Nah, sidang pertama PPKI itu pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, setelah kemerdekaan. Ini menetapkan dan mengesahkan UUD 1945, memilih dan mengangkat presiden yaitu Pak Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta, membentuk komite nasional ya. Oke, ini nomor 15, silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya jawabannya. Oke, sekian dulu video kali ini, ditunggu saja part berikutnya ya. Oke, terima kasih.